Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita masih bertemu dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan untuk belajar. Dan pada hari ini, hari Rabu, pelajarannya adalah matematika. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk belajar matematika. Dan insya Allah beberapa teman kalian yang full day hari ini sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Namun bagi anak-anakku semua yang masih PJJ, karena situasi dan kondisi dan beberapa hal yang mungkin belum bisa untuk bergabung melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah bagi kelas 9, maka kami dari sekolah memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan YouTube maupun video conference lainnya. Nah, maka dari itu tetap semangat meskipun masih dari rumah. Nanti pada waktu anak-anak semua diizinkan oleh orang tua untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah, maka nanti kita akan bertemu dan lebih mantap lagi dalam mengikuti pembelajaran. Oke, anak-anakku semua, kemarin kita sudah belajar mengenai pemfaktoran untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Seperti itu ya. Nah, maka pada pekan ini, hari Rabu pekan ini, kita akan belajar menggunakan cara yang kedua untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, cara yang kedua ini namanya adalah rumus ABC. Kalau kemarin namanya pemfaktoran, kita hanya cukup membuat dua tanda kurung terus sama dengan 0, lalu kita terka dengan menggunakan faktor-faktor dari persamaan kuadrat itu. Nah, pada cara yang kedua ini kita lebih mudah. Jadi kondisional ya. Jadi kita menggunakan rumus ataupun menggunakan pemfaktoran. Itu tergantung situasi dan kondisi. Nah, maka dari itu kita untuk menggunakan rumus ABC ini nanti insya Allah lebih mudah. Namun nanti di situ perlu perhitungan dan perlu seperti halnya ketelitian seperti itu ya. Nah, di sini untuk rumusnya langsung saja X1,2 maksudnya X1 dan X2 seperti itu. Itu diperoleh dari min B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C dibagi 2. Nah, A, B, C itu siapa? A itu adalah koefisien atau angka yang nempel pada X pangkat 2. Loh Pak, di situ kan X2, X pangkat 2-nya tidak ada angkanya. Terus berapa? Nah, ini sudah pernah saya jelaskan. Jadi ketika ada sebuah variabel, pasti dia punya konstanta. Pasti dia punya koefisien. Ya, jika ada sebuah huruf, nah, variabel itu huruf bisa A, bisa B, bisa P, bisa Z, bisa X. Nah, yang lazim biasanya X itu adalah variabel yang digunakan. Nah, kalau tidak ada angkanya yang nempel pada huruf itu, maka angka atau koefisien dari variabel adalah 1. Seperti itu. Lalu kemudian B itu adalah koefisien atau angka yang nempel pada huruf X pangkat 1 atau yang variabel yang pangkat 1. Lalu C itu adalah konstantanya. Oke, contoh hasil langsung. Di situ ada sebuah persamaan kuadrat X pangkat 2, 5X ditambah 6 sama dengan 0. Maka di sini kita bisa membreakdown atau menyebutkan bahwa A adalah 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. Persamaan kuadratnya X1 dan X2. Bagaimana cara mencarinya?
kita langsung saja memasukkan input ke dalam rumus ABC-nya. Maka tadi di awal sudah disebutkan untuk rumusnya adalah min B plus minus akar dari B pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C dibagi 2A. Langsung saja kita masukkan. Minus 5 plus minus akar dari 5 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 6. Dibagi 2 kali 1 karena A-nya 1. Lalu diperoleh X1 dan X2 minus 5 plus minus akar dari 25 dikurangi 24 dibagi 2. Maka diperoleh X1 dan X2 sama dengan minus 5 plus minus akar 1 dibagi 2. Seperti itu. Loh Pak, di situ plus minus itu artinya bagaimana? Nah, terus akar 1 itu berapa? Coba sekarang sebutkan. Akar 1 itu berapa? Coba kira-kira. Iya, betul. Akar 1 itu adalah 1. Akar 4 adalah 2. Akar 9 adalah 3. Seperti itu dan seterusnya. Kayak gitu ya. Nah, maka setelah itu kita sebutkan satu-satu karena ada X1 dan X2, maka X1 sama dengan minus 5 ditambah 1. Dari ini, ya tadi kan plus minus. X1-nya kita ambil yang plus dulu. Dan ini tidak harus plus dulu ya, boleh min. Bebas. X1-nya min, X1-nya plus, itu bebas. Nah, ini diperoleh, ambil salah satu dari tanda tadi, min 5 tambah 1 dibagi 2. Ya. Min 5 tambah 1, berarti hutang 5 dibayar 1, berarti masih hutang 4. Hutang 4 dibagi 2, minus 4 bagi 2, maka diperoleh X1 sama dengan min 2. Lalu kemudian X2 sama dengan minus 5 dikurangi minus 5 dikurangi 1 dibagi 2. Maka diperoleh hutang 5 dikurangi 1. Ya, hutang 5 dikurangi 1, maka minus 6. Ya, karena hutang lagi 1. Hutang 5 terus hutang lagi 1. Maka hutangnya menjadi 6. Maka minus 6. Sama dibagi 2. Maka minus 6 bagi 2 hasilnya adalah minus 3. Seperti itu. Oke, ini cara untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Nah, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan. Apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar ya, atau WA pribadi saya ke nomor saya. Seperti itu. Nah, untuk latihan coba sekarang dengan cara yang sama. Ada sebuah persamaan X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0. Maka coba cek A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Coba, bisa nggak kamu menyebutkan A-nya berapa? Dari persamaan kuadrat ini, A-nya berapa? Ada yang tahu? Iya, betul ya. A-nya adalah 1. Kenapa? Karena di situ X pangkat 2-nya tidak ada angkanya. Berarti koefisiennya adalah 1. Terus kemudian B-nya berapa di sini? Saya tunggu nih. Iya, betul. B-nya adalah minus 1. Ya. Karena di sini ada negatif. Jangan lupa. Kalau negatif, maka kita tuliskan negatifnya. Loh Pak, di sini tadi kok nggak ada positifnya. Kan ini positif. Sesuai dengan kesepakatan matematika. Ahli matematika. Itu kalau positif. Angka yang tidak ada tandanya. Itu sudah otomatis positif. Seperti itu. B-nya min 1 dan C-nya berarti minus 6. Nah, dengan cara yang sama, coba
tugas kalian mencari akar-akar persamaan kuadrat X1 dan X2 menggunakan rumus ABC. Silahkan bisa dikerjakan. Ya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai metode yang lain. Ya, gitu. Insya Allah nanti setelah itu kita lanjutkan ke fungsi kuadrat. Jadi ada persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Ya, cukup dulu, cukup singkat. Saya tunggu nanti pembelajaran tatap muka di sekolah. Apabila ada yang masih belum jelas, nanti bisa WA, ya, atau nanti bisa komentar di kolom komentar YouTube-nya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam mengikuti pembelajaran seterusnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.